Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebuah presentasi yang berjudul Urgensitas Filsafat Pendidikan Islam, yang mana beranggotakan saya sendiri dengan Eka Sapitri dan dengan saudara Syarul Ramadhani, dan yang terakhir dengan saudari Aulisa Maulania Siron. Next. Baiklah, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Next. Baiklah, asal kata filsafat. Sebelumnya kita akan mengenali asal dari kata filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi, berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love dan sophia kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam artian sedalam-dalamnya. Seorang filosof, yakni filosofer, adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Next. Pengertian filsafat secara istilah. Ada beberapa definisi dari filsafat menurut istilah, diantaranya yang pertama, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Dan yang kedua, dari Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kritis dalam arti kata setelah segala sesuatu diselidiki, problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Oke, next. Next. Menurut Eberling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Dan menurut Immanuel Kant, merumuskan filsafat secara ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang mencakup metafisika, yaitu pertanyaan, apa yang dapat kita ketahui, etika, apa yang seharusnya kita lakukan, agama, sampai di manakah harapan kita, hakikat manusia, dan antropologi, apa hakikat manusia. Selanjutnya, menurut Pujawijatna, filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab dan sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Dan yang terakhir, menurut Notodagoro, ia berpendapat bahwa filsafat itu
menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Dan untuk selanjutnya, kita menuju pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai primat dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, filsafat itu bukan yang secara plural, tanpa batas etikat etiknya disukai dengan filsafat pendidikan. B. Ruang lingkup filsafat, filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Baiklah, dalam buku filsafat pendidikan Islam karya Profesor Rama Yulis dijelaskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sama seperti ruang lingkup terhadap filsafat meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, kenyataan manusia dan ciptaan sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan lain-lain. Dan yang kedua, ontologi merupakan pemikiran tentang masalah atau kejadian alam semesta seperti dari mana asalnya, bagaimana penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa akan ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini, apakah semesta itu dari keadaan atau materi atau bersifat kerohanian atau ilmiah. Apakah ia banyak yaitu berbilang atau tunggal ya. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa yang bagaimana sumber pengetahuan apakah dari pengalaman dahulu, apakah dari perasaan atau observasi, apakah yang terakhir, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah-masalah nilai, misalnya moral, etika, kebutuhan religius, dan menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang berkarakter. Baik, saat ini saya akan menjelaskan sebab berikutnya, yaitu tujuan filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. X. Tujuan mempelajari filsafat antara lain, seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Kemudian, dengan berfilsafat, manusia selalu dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam, sehingga akan menjadikan seseorang cerdas
kritis, sistematis, dan objektif dalam melihat dan memecahkan beragam problema kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas, keunggulan, dan kebahagiaan hidup. Kemudian, menggapai kebijakan dan nilai. Nilai diperoleh dengan berpikir mendalam. Nilai itu penting untuk mengatur kehidupan. Kemudian, untuk menggapai kebenaran. Filsafat adalah jalan menggapai kebenaran karena proses berpikir mendalam itu pada dasarnya adalah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi terhadap suatu kenyataan. Jika kita tak memahami kenyataan berdasarkan kenyataan, itu adalah suatu kesalahan. Dan ini biasanya terjadi saat orang tidak berfilsafat atau pada saat orang menilai sesuatu seenaknya saja. Next. Kemudian, memahami diri sendiri dan masyarakatnya, yaitu dengan cara menghilangkan egoisme dan meningkatkan kesadaran kolektif. Kemudian, filsafat untuk mengubah kehidupan. Artinya, dengan filsafat, orang akan terdorong untuk mengubah segala sesuatu yang ternyata telah jauh menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Dalam hal ini juga berarti bahwa filsafat juga tak dapat dipisahkan dari kerja mengubah kehidupan. Secara sederhana, tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik, menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya, menerbitkan, dan mengatur semuanya dalam bentuk sistematik. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih baik. Next. Tujuan filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan seseorang sebagai manusia, lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. 2. Mendorong untuk mendapat menjadi orang yang berpikir sendiri. 3. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. 4. Menjadikan seseorang memiliki hidupnya sendiri berkat pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mengetahui hal-hal dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidupnya sendiri. 5. Bagi seorang pendidik, filsafat memiliki keistimewaan karena falsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, seperti ilmu dalam mendidik. Next. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya, agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya, dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Menurut Ahmad D. Marimba, filsafat pendidikan Islam bertujuan sebagai pegangan dalam pembelajaran untuk generasi yang berkepribadian Muslim, sehingga generasi atau angkatan tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran, bahkan penyempurnaan metode filsafat sehingga membawa hasil yang lebih besar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan subbab berikutnya, yaitu metode filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Dalam pemecahan masalah dan problema yang terjadi dalam dunia pendidikan, filsafat pendidikan Islam memiliki berbagai metode yang dapat digunakan. Antara lain ialah yang pertama, metode spekulatif dan kontemplatif. Metode ini merupakan metode utama pada setiap cabang filsafat. Dalam sistem filsafat pendidikan Islam disebut juga dengan tafakur. Kontemplatif dan tafakur, keduanya adalah sama-sama berpikir mendalam dalam situasi yang tenang dan sunyi untuk mendapat kebenaran hakikat tentang suatu yang dipikirkan. Hal ini serupa dengan Al-Quran yang di dalamnya banyak ayat yang menyerupakan tentang berpikir. Ya, demikian berarti bahwa berpikir itu sangat penting dan tak boleh diabaikan. Yang kedua, pendekatan normatif. Norma yang memiliki arti nilai juga berarti aturan atau hukum. Norma menunjukkan keteraturan suatu sistem. Norma juga menunjukkan baik dan buruk, berguna atau tidaknya sesuatu hal. Norma juga akan menunjukkan arah gerak atau suatu aktivitas. Metode lain yang digunakan dalam studi filsafat pendidikan Islam adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada metode analisis sintesis, suatu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif dan deduktif serta analisis ilmiah. Yang kedua, filsafat dipandang sebagai analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan konsep. Maka metode pengungkapan permasalahannya pun menggunakan analisis bahasa dan analisis konsep. Itu dipandang oleh hampir semua ahli filsafat sebagai fungsi pokok yang sah dan filsafat. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, demikian penjelasan mengenai organisitas filsafat pendidikan Islam. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.